Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami sejarah dari desain komunikasi visual, sekarang kita akan lihat definisi dan ruang lingkup dari desain komunikasi visual. Secara etimologis, kita bisa melihat beberapa unsur kata ya dari desain komunikasi visual. Yang pertama adalah tentang desain, bahwa desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. Ini menurut Archer tahun 65. Kemudian desain adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka menghasilkan suatu produk yang baru yang berbentuk rancangan atau prototipe atau rupa. Kemudian desain berasal dari bahasa Italia yaitu designo, artinya gambar, dan grafika berasal dari kata Yunani yaitu graphikos, berarti goresan baik tulisan maupun gambar. Di dalam Encyclopedia of the Art, yang dimaksud dengan desain adalah dorongan keindahan yang diwujudkan dalam suatu bentuk komposisi, rencana komposisi, suatu yang memiliki kekhasan atau garis besar suatu komposisi, misalnya bentuk yang berirama, desain motif, komposisi nada, dan lain-lain. Nah, berdasarkan pengertian istilah, maka istilah desain grafis mengacu pada proses dari bekerja dengan kata-kata dan gambar untuk menciptakan solusi dari permasalahan komunikasi visual. Desain grafis adalah suatu proses kreatif yang memanfaatkan seni dan teknologi untuk mengkomunikasikan gagasan. Selain itu, desain grafis adalah suatu proses menciptakan suatu pesan yang baru yang terdiri dari teks dan ilustrasi pada segala permukaan. Komunikasi grafis adalah proses penyampaian pesan melalui gambar visual yang biasanya terdapat pada permukaan yang datar. Sarana komunikasi grafis tersebut berupa gambar. Gambar merupakan unsur grafis yang paling mudah terbaca. Nah, ini definisi design menurut Charles Owen dari Institute of Design Illinois Institute of Technology, bahwa desain itu adalah sebuah profesi yang berkaitan dengan penciptaan produk, sistem komunikasi, dan layanan yang memuaskan kebutuhan manusia, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan melakukan semua ini dengan menghormati kesejahteraan lingkungan alam. Mulai dari peralatan dapur hingga sistem komputer, dari komunikasi cetak hingga exhibition, situs web, dan sistem informasi, dan desain mempengaruhi cara semua orang hidup atau bekerja ataupun bermain. Desain melibatkan penemuan masalah, ya, problem finding, dan problem solving atau penyelesaian masalah, analisis, serta evaluasi untuk melihat sebagai petunjuk bagi kepekaan yang dalam terhadap masalah lingkungan dan juga terhadap kebutuhan estetika, budaya, dan fungsional yang berpusat di manusia. Istilah desainer grafis atau graphic designer ini telah dirusak secara teknologi. Istilah yang lebih baik adalah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual telah menjadi semakin banyak profesi yang mengintegrasikan idiom maupun pendekatan dari berbagai disiplin dalam kompetensi visual yang berlapis-lapis dan mendalam. Batas antara disiplin ilmu menjadi lebih cair. Meskipun demikian, tugas desainer lah untuk mengenali batas-batas profesionalisme tadi. Selanjutnya kita lihat perkembangan desain grafis di Indonesia. Pada awalnya media desain grafis hanya terbatas pada media cetak 2 dimensi. Namun perkembangannya kini justru merambah ke dunia multimedia seperti audio video. Penggunaan istilah desain komunikasi visual sendiri diperkenalkan oleh Gert Damber, seorang desainer grafis Belanda yang memperkenalkannya di Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Menurutnya, desain grafis tidak hanya menangani desain untuk percetakan, tapi juga moving image, display, dan pameran. Sejak tahun 1979, istilah desain komunikasi visual mulai dipakai menggantikan istilah desain grafis.
Oke, di sini kita akan lihat apabila kita berpijak pada nama desain komunikasi visual, setidaknya ada 3 makna yang berkaitan, yaitu desain. Ini berkaitan dengan perancangan, estetika, cita rasa, dan stak kreativitas. Kemudian komunikasi, yaitu ilmu yang mempelajari penyampaian pesan kepada orang lain. Dan visual, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kesimpulannya adalah desain komunikasi visual erat kaitannya dengan penggunaan tanda-tanda, gambar, lambang, dan simbol, ilmu dalam penulisan huruf atau tipografi, ilustrasi, dan warna yang kesemuanya berkaitan dengan indera penglihatan. Proses komunikasi di sini meliputi eksplorasi ide-ide dengan penambahan gambar, baik itu berupa foto, diagram, dan lain-lain, serta warna selain penggunaan teks, sehingga akan menghasilkan efek terhadap pihak yang melihat. Efek yang dihasilkan tergantung dari tujuan yang ingin disampaikan oleh penyampai pesan dan juga kemampuan dari penerima pesan untuk menguraikannya. Ya, selanjutnya kita lihat fungsi dasar desain komunikasi visual dalam buku Anggreni dan Natalia. Dijelaskan bahwa ada 5 fungsi dasar komunikasi visual. Yang pertama, sarana identifikasi atau branding. Yang kedua, sarana informasi pengendali, pengawas, dan pengontrol. Yang ketiga, sarana motivasi. Keempat, sarana pengutaran emosi. Dan yang kelima adalah sarana presentasi dan promosi. Ya, kita lihat sekarang yang branding. Jika kamu selalu mengikuti berita perkembangan teknologi, mungkin kamu cukup familiar dengan fenomena antrean panjang di Apple Store setiap kali versi iPhone terbaru dirilis. Ribuan orang di seluruh dunia rela mengantri berhari-hari demi menjadi yang pertama memiliki iPhone tercanggih. Mungkin hal ini membuat kamu bertanya-tanya, mengapa fenomena ini hanya terjadi pada smartphone milik Apple dan tidak pada merek lain? Dan mengapa smartphone milik Samsung, LG, dan yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama, padahal smartphone pada umumnya memiliki fungsi yang sama? Teman-teman, sebenarnya pada saat itu, kamu sedang menyaksikan bagaimana sebuah brand bekerja. Secara sederhana, brand merupakan wajah perusahaan yang menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Tetapi dalam prakteknya, brand memiliki peranan yang lebih luas. Sebuah brand memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Tanpa adanya presensi brand yang kuat, produkmu akan tenggelam di lautan produk yang menawarkan pengalaman serupa. Brand yang baik akan mampu meyakinkan konsumen bahwa produk mereka memiliki perbedaan yang berarti dibandingkan produk sejenis. Untuk membuktikannya, kita bisa menyaksikan rivalitas yang terjadi antara 2 merek minuman ringan terkemuka di dunia, Pepsi dan Coca-Cola. Sejak awal kemunculannya, masyarakat selalu memperdebatkan merek mana yang memiliki rasa lebih enak. Namun, sebuah makalah ilmiah yang dipublikasikan oleh Science Direct di tahun 2004 mengungkapkan hal yang cukup menarik. Penelitian yang dilakukan oleh Baylor College of Medicine ini dilakukan dengan meminta sejumlah konsumen melakukan blind test terhadap Pepsi dan Coca-Cola. Dalam beberapa percobaan, konsumen secara konsisten memilih Pepsi sebagai minuman favorit mereka. Namun saat dilakukan tes serupa dengan terlebih dahulu memberitahu merek minuman ringan yang dikonsumsi, Coca-Cola menjadi pemenangnya. Uji coba tersebut membuktikan besarnya pengaruh yang diciptakan brand pada produk yang kamu jual. Konsumen memutuskan untuk memilih Coca-Cola karena pengaruh brand, meskipun secara jelas mereka memilih Pepsi ketika hanya faktor rasa yang diperhitungkan. Hasil ini tidak mengherankan jika melihat valuasi brand Coca-Cola yang mencapai 73 miliar US dollar. Mungkin saja konsumen berpikir bahwa kualitas produk merupakan faktor penentu dalam memutuskan membeli sebuah produk. Tetapi secara tidak sadar, keputusan pembelian tersebut sangat dipengaruhi oleh gencarnya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan demi meningkatkan presensi brand mereka. Sebuah brand juga memberikan kesan eksklusivitas bagi konsumen. Saat seorang konsumen memilih sebuah produk berdasarkan brand, secara tidak langsung ia telah bergabung ke dalam sebuah klub. Seperti halnya klub sepak bola, seorang supporter akan berjuang mati-matian dalam mendukung tim favoritnya. Maka tidak jarang kita melihat gamer PlayStation dan Xbox beradu pendapat tentang platform game mana yang terbaik. Siapa yang diuntungkan dari hal tersebut? Tentu saja perusahaan.
Peran lainnya yang tidak kalah penting adalah brand mengasosiasikan sebuah produk dengan karakteristik dan sifat dari brand itu sendiri. Mari kita kembali mengambil Apple sebagai contoh. Sejak awal kemunculannya di tahun 1976 hingga akhir abad ke-20, Apple dikenal sebagai perusahaan komputer. Saat itu, produk-produk Apple diasosiasikan sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Sifat-sifat ini melekat pada brand Apple serta produk-produk yang dirilis olehnya. Maka ketika Apple meluncurkan pemutar musik iPod, konsumen juga mengasosiasikan iPod sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Inilah alasan terjadinya antrean panjang iPhone di seluruh dunia. Sifat dan karakteristik dari brand Apple sudah sangat melekat di benak konsumen. Sehingga apapun produk yang dirilis oleh Apple, selama produk tersebut memiliki logo Apple digigit, orang-orang akan melakukan apapun demi mendapatkannya. Kini, kamu telah mengetahui pentingnya peranan brand bagi perusahaan. Apa pendapatmu mengenai fenomena antrean panjang untuk iPhone ini? Apakah kamu memperhitungkan brand saat membeli suatu produk? Mari berdiskusi lewat kolom komentar. Ya, untuk fungsi yang kedua, bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain, baik dalam bentuk petunjuk informasi, cara penggunaan, arah, posisi, dan skala, diagram maupun simbol. Informasi akan berguna apabila dikomunikasikan kepada orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, dengan menggunakan bentuk yang dapat dimengerti serta dipresentasikan secara logis dan konsisten. Yang ketiga, sebagai fungsi motivasi, memiliki peranan dapat meningkatkan motivasi bagi perseorangan, kelompok maupun masyarakat. Misalnya, poster yang pada masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membuat perekrutan tentara yang sangat terkenal diciptakan oleh seniman bernama James Montgomery pada tahun 1917 dengan gambar Paman Sam menunjuk ke arah pengamat. Poster disertai tulisan I want you. Dan yang keempat adalah sarana pengutaran emosi. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan situasi agar dapat menambah kepekaan terhadap pembaca. Penggunaan komunikasi ini dapat digambarkan melalui tulisan, karakter, emotikon, ikon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sarana presentasi dan promosi. Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian, atensi dari mata secara visual, sehingga pesan tersebut mudah diingat konsumen. Penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna dan mengesankan. Umumnya untuk mencapai tujuan ini, gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik, karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana komunikasi grafis dikatakan efektif jika menimbulkan ketertarikan khalayak untuk membaca informasinya. Oleh sebab itu, komunikasi grafis sejak awal telah bersandar pada 3 hal pokok. Yang pertama, kepiawaian dalam menulis dan mengemas naskah informasi. Yang kedua, kreativitas reka bentuk media yang digunakan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan teknik percetakan atau bentuk penyiaran lainnya. Nah, seperti contoh berikut ini bagaimana kreativitas dalam desain.
Baik, kita bisa lihat lingkup desain komunikasi visual dari beberapa produk yang ada di sekeliling kita ya. Mulai dari desain grafis periklanan atau advertising di sekeliling kita, kemudian animasi, baik itu animasi film maupun animasi periklanan ya seperti motion graphic. Lalu ada juga desain identity atau corporate identity ya. Ini adalah sebuah bentuk desain grafik yang sudah dari dulu digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai membentuk identitas usahanya. Lalu ada juga desain marka lingkungan atau environmental graphic. Ini kita lihat seperti sign system ya, rambu-rambu. Lalu desain multimedia, kemudian desain grafis industri atau promosi. Lalu ada juga desain grafis media, baik itu buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Serta cerita bergambar atau komik, karikatur atau poster juga merupakan produk dari desain komunikasi visual. Juga fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Selanjutnya kita lihat bentuk karya desain komunikasi visual. Ini ada dua. Yang pertama adalah bottom line, di mana karya hasil desain komunikasi visual yang cara penikmatnya dapat dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Misalnya packaging, pariwara, publishing, brosur, leaflet, desain multimedia, dan sejenisnya. Yang kedua upper line, di mana karya desain komunikasi visual yang cara penikmatnya melibatkan partisipasi lingkungan atau di outdoor. Contohnya adalah poster, billboard, sign system, spanduk, baliho, banner, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita lihat beberapa contoh dari ruang lingkup desain komunikasi visual ya. Mulai dari desktop publishing, yaitu program-program software desain yang sering digunakan oleh desainer grafis untuk menghasilkan karya-karya desain komunikasi visual. Mulai dari pengolahan foto, pengolahan kata, pengolahan layout, ya, sampai pengolahan audio video. Ya, ini contoh lagi produk yang bisa kita lihat, yaitu desain grafis industri atau promosi, di mana sebuah perusahaan sampo ini membuat iklannya dengan menggunakan pegangan bagi para pengguna transportasi umum dengan bentuk rambut yang menyimbolkan bahwa jika menggunakan sampo ini maka rambut akan sekuat ini. Ada juga ini zebra cross yang berbentuk French fries dari McDonald. Kemudian bagaimana kabel-kabel listrik dimanfaatkan oleh sebuah pengiklan untuk mengiklankan produk yang dijualnya. Dan ada juga iklan pasta gigi yang seolah-olah membuat pagar billboardnya itu ketarik ya, dengan gambar yang ditampilkan. Ini salah satu bentuk kreativitas juga di dalam iklan, yaitu bagaimana menyimbolkan kecepatan dari pengiriman paket hanya sekejap mata. Kemudian ini adalah beberapa desain kemasan yang cukup menarik. Seperti kita tahu, kemasan sarden biasanya hanya berbentuk tabung saja atau kotak seperti biasa dengan label yang menggambarkan ikan sarden. Tapi ini digambar dengan sangat menarik untuk menarik konsumennya. Ada juga kemasan minuman berbentuk infus, lampu, maupun kemasan buah-buahan yang sangat unik sekali. Ya, ini juga merupakan creative packaging dari sebuah produk, ya, produk kuaci. Kalau kita tahu makan kuaci itu menghasilkan sampah. Nah, dengan kemasan berbentuk asbak, maka sampah bisa ditampung langsung setelah kita memakannya. Kemudian kemasan teh celup, biasanya kita juga hanya menemukan kemasan teh celup dengan tali saja, tapi ini dibuat seperti gantungan baju. Demikian juga ini kotak sepatu ya, berbentuk kantong tali sepatu. Kotak makanan juga bisa dibuat kemasan yang menarik. Ini juga beberapa kreativitas di poster-poster kampanye ya. Bagaimana bisa menarik bagi para pembacanya. Ya, ini masih kemasan teh celup ya.
kita bisa minum teh dengan para tokoh, ya. Nah, ada juga desain itu adalah membuat produk menjadi lebih baik. Kita tahu ada keripik pedas ya, dulu dijual dengan sangat murah di pinggir jalan oleh gerobak-gerobak jualan. Nah, dengan kehadiran Maici, yaitu kemasannya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan dengan sistem marketing yang juga cukup unik pada waktu itu, menghasilkan suatu peningkatan dari harga jual produk yang dulu mungkin hanya 2.000 di pasaran, kemudian menjadi 20.000 ketika dijual oleh produk Maici. Nah, jadi kemasan itu bisa meningkatkan nilai produk ya. Aqua juga demikian. Pernah satu waktu Aqua itu ingin mengubah image-nya yang hanya dijual di pinggiran jalan, di traffic light gitu ya, dengan kemasan yang biasa. Kemudian Aqua menyewa seorang desainer khusus untuk meningkatkan nilai dari kemasan Aqua itu. Desainer itu bernama Sebastian Gunawan, ya. Dia menggunakan motif rotan untuk menciptakan sebuah desain botol Aqua, yang kemudian botol Aqua ini dipasarkannya di hotel-hotel mewah, hotel-hotel berbintang, sehingga meningkatkan nilai jual. Nah, biasanya sebotolnya Rp3.000, di hotel dengan botol gelas seperti ini bisa mencapai Rp20.000 per botolnya. Inilah kekuatan desain grafis. Demikian juga beberapa kemasan yang bisa kita lihat bisa meningkatkan kualitas ya. Nah, kemasan sirup juga. Anda tahu marjan? Marjan itu kita akan temukan pada bulan-bulan Ramadan misalnya, di dalam parsel-parsel selalu menjadi pilihan. Padahal ada sirup yang lebih enak dari marjan seperti campolai, tapi karena dibuat dengan kemasan yang seadanya, jadi tidak menjadi pilihan untuk ditampilkan dalam kemasan parsel. Ya, selanjutnya silakan bisa Anda lihat ini beberapa karya kreatif desain ya. Demikian bahasan kita tentang definisi dan ruang lingkup desain komunikasi visual. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.